Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita patut mengucap syukur dan terus berterima kasih kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena Allah baik, Ia melindungi dan memberkati kita sepanjang minggu ini. Dan kita kembali bertemu di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Saat ini, pelajaran kita sudah memasuki pelajaran yang ke-9 dengan tema Hidup untuk Memuji. Mari kita lihat pelajaran kita berikut ini. Tuhan mendorong kita untuk hidup dalam pujian, baik secara individu maupun secara bersama. Mengapa kita harus memuji? Mengapa Allah mendorong kita untuk kita boleh hidup di dalam pujian? Sangat mudah untuk memuji Tuhan ketika tidak ada kesulitan. Dan ini benar. Apabila kita diberkati, apabila kita menikmati akan pencapaian-pencapaian kita, seringkali kita tidak keberatan untuk memuji Tuhan. Bahkan kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat yang sungguh luar biasa yang tidak habis-habisnya datang di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita bisa memuji Tuhan ketika kita sedang menderita, kita sedang menghadapi cawan lebur kehidupan kita dan bergumul di dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita dapat memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita, atau justru akan sangat sulit bagi kita untuk memuji Dia? Alkitab penuh dengan cerita tentang orang-orang yang memuji Tuhan di saat-saat sulit, dan kita akan belajar dari pengalaman-pengalaman mereka. Apa itu pujian? Bagaimana menjalani kehidupan yang penuh pujian? Pujian yang meruntuhkan tembok. Tembok apakah itu? Dan pujian sebagai kesaksian kita, dan pada akhirnya pujian sebelum kemenangan. Mari kita mempelajarinya satu persatu. Apakah pujian itu? Mazmur 145 ayat 3 mengatakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Kalau kita melihat Mazmur 145, kita akan menemukan definisi dari pujian dan bagaimana caranya kita dapat memuji. Memuji kepada siapa? Pastinya memuji kepada Tuhan. Mazmur 145 memperkenalkan pujian tentang melihat apa yang telah Tuhan lakukan, mengingatnya dan membicarakannya. Mengapa kita memuji Tuhan? Karena Ia telah melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan. Itulah sebabnya kita patut mengingat setiap perbuatan yang Tuhan sudah lakukan, dan kita membicarakannya. Kita memuji oleh karena besar cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Melihat kebesarannya tidak terduga. Dia murah hati dan penuh kasih sayang. Dia baik kepada semua orang. Kerajaan dan kekuasaannya kekal. Dia menopang semua yang jatuh dan membangkitkan yang tertindas. Dia memberi makan kepada semua orang. Dia memberkati semua orang. Dia benar dan murah hati. Dia mendengar tangisan kita dan menyelamatkan kita. Dia memelihara semua orang yang mengasihi Dia. Kalau kita memperhatikan ini merupakan tindakan atau inisiatif yang langsung dilakukan oleh Allah. Lalu kita mengingat apa yang harus kita ingat. Kita merenungkan perbuatannya yang ajaib. Kita mengingat kebaikannya yang besar. Kita memberitahukan perbuatannya yang perkasa. Mata semua orang menatap penuh harapan kepadanya, dan Dia dekat dengan semua orang yang berseru kepadanya. Kita harus terus mengingat perbuatan-perbuatan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ada sampai pada saat ini bukan karena usaha-usaha kita, tetapi oleh karena kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita mengatakan, mengagungkan Dia dan pujilah namanya. Puji Dia selamanya, menyatakan perbuatannya yang perkasa, menyatakan kebesarannya, menyanyikan kebenarannya, memuji Dia, membicarakan kuasanya, mengucapkan pujian kepadanya. Apakah kita melihat kebaikan Tuhan, kita terus mengingat di dalam kehidupan kita, dan kita mengangkat pujian kepada Tuhan atas kebaikannya di dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan pertanyaan ini di dalam kehidupan kita. Pertanyaan selanjutnya di dalam pelajaran kita adalah bagaimana menjalani kehidupan yang penuh pujian? Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus menambahkan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus menekankan supaya bersukacita senantiasa. Itu berarti bersukacita di dalam segala keadaan, baik keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk di dalam kehidupan kita. Dia terus mengingatkan umat-umat Tuhan untuk terus bersukacita dan menyatakan setiap keinginan-keinginan kita di dalam doa dan permohonan
tetapi tidak lupa dengan ucapan syukur, pujian kepada Tuhan. Paulus mendorong kita untuk memuji Tuhan dengan sukacita sepanjang waktu dan dalam keadaan apapun, bahkan ketika kita tidak dapat menemukan alasan untuk memuji Dia atau kita merasa tidak menyukainya. Pujian adalah tindakan iman. Kita memuji Tuhan karena siapa Dia, untuk apa yang Dia sedang lakukan, dan untuk apa yang Dia akan lakukan. Pujian tidak bergantung pada perasaan atau penalaran kita. Walaupun itu pun terlibat di dalam pujian, tetapi pujian itu memang betul-betul datang dari hati kita yang paling dalam untuk memuji Tuhan oleh karena besar kebaikannya di dalam kehidupan kita. Semakin sulit keadaannya, semakin kita perlu memuji Tuhan. Kita perlu mengingat ini. Memuji Dia akan mengubah perspektif kita. Memuji Dia akan mengubah cara pandang kita, mengubah pikiran dan perasaan kita terhadap suatu situasi di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat pengalaman dari bangsa Israel di dalam memuji Tuhan. Pujian yang meruntuhkan tembok. Yosua 6 ayat 16 mengatakan, lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Kita tahu bersama ceritanya, ini merupakan cerita bagaimana bangsa Israel dapat menduduki kota Yeriko dan menghancurkan tembok yang begitu kokoh. Tuhan memerintahkan Israel untuk menyeberangi sungai Yordan tepat di depan kota yang paling berbenteng di tempat itu. Jelas Yosua khawatir bagaimana mereka bisa menaklukkan Yeriko, sedangkan kota tersebut terkenal dengan bentengnya yang sangat kuat. Tuhan mengunjungi Yosua dan meminta tindakan pujian. Yosua memuji dan memuliakan Tuhan. Kemudian dia memberikan Yosua instruksi terperinci untuk menaklukkan kota tersebut. Instruksi itu didasarkan pada kekuatan Tuhan dan benar terjadi. Setiap hari mereka mengitari akan tembok tersebut 1 kali. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka mengitari tembok tersebut 7 kali. Dan dengan puji-pujian mereka berteriak, mereka berseru kepada Tuhan. Dan tembok tersebut runtuh. Tembok-tembok itu runtuh hanya setelah mereka memuji Tuhan dengan sangkakala dan sorak-sorai yang nyaring. Kita dapat mengalahkan setiap masalah tantangan kehidupan apabila kita membiasakan diri hidup di dalam pujian kepada Tuhan. Pujian sebagai kesaksian kita. Kisah 16 ayat 25 mengatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Paulus dan Silas adalah contoh yang baik dari pujian dan sukacita di dalam cawan lebur. Meskipun luka berdarah mereka disebabkan oleh tongkat dan posisi pasukannya tidak nyaman, mereka berdoa dengan nyaring dan menyanyikan pujian. Mereka dimasukkan ke dalam penjara oleh karena menyebarkan akan firman. Sebelum dimasukkan ke dalam penjara mereka dipukul, mereka didera, tetapi mereka tidak bersungut-sungut. Malahan di dalam penjara mereka menyanyi puji-pujian untuk Tuhan. Kegembiraan mereka tidak bergantung pada keadaan. Keadaan mereka pada saat itu adalah keadaan yang sangat sulit, tetapi mereka bergembira. Mereka menemukan sukacita dalam melakukan kehendak Dia yang telah menebus mereka. Pujian mereka adalah kesaksian bagi para tahanan dan para penjaga. Para tahanan bisa saja pergi setelah gempa, tetapi mereka tetap berada di sel mereka. Penjaga itu segera bertanya, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Puji-pujian kepada Tuhan dan doa yang dilayangkan oleh Paulus dan Silas memberikan kesaksian kepada para tahanan di penjara dan juga kepada kepala penjara. Biarlah setiap puji-pujian kita kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan kita memberikan pengaruh yang positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk juga keluarga kita, saudara kita, maupun kita sendiri. Dan pujian sebelum kemenangan, apa maksudnya? 2 Tawarik 20 ayat 21 mengatakan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini merupakan pengalaman yang lain dari kehidupan bangsa Israel, bagaimana Tuhan menuntun mereka lewat Raja Yosafat. Ketika Yosafat menyadari suatu pasukan besar akan datang, dia memerintahkan orang-orang untuk berpuasa dan mengakui ketidakmampuannya di depan semua orang. Kemudian dia meminta bantuan Tuhan, karena ia mengetahui
secara pasukan. Mereka tidak dapat menandingi pasukan musuh, dan juga perlengkapan senjata. Mereka tidak dapat menandingi kelengkapan dari perlengkapan senjata musuh yang akan menyerang mereka. Itulah sebabnya dia meminta untuk berpuasa dan meminta bantuan Tuhan. Tuhan menjawab doanya dengan memberikan instruksi perang kepada Nabi Yahaziel. Mereka tidak perlu berperang, Tuhan akan berperang untuk mereka. Ini merupakan perintah yang aneh. Bagaimana caranya kita mau berperang untuk menang terhadap musuh, sedangkan Tuhan saja sendiri menyatakan tidak perlu berperang dan mereka akan memperoleh kemenangan karena Tuhan akan berperang untuk mereka. Allah meminta supaya mereka beriman kepadanya, dan benar itu terjadi. Kemudian Yosafat dan orang-orang yang menyembah Tuhan, mereka begitu yakin bahwa mereka akan menang sehingga orang Lewi ditempatkan di garis depan untuk memuji Tuhan atas kemenangan yang akan dia berikan. Bukti dari imannya yang kokoh kepada Tuhan, dia menempatkan orang-orang Lewi berada di tempat terdepan untuk memuji, untuk memuliakan Tuhan atas kemenangan yang Tuhan telah janjikan di dalam peristiwa ini. Mari kita memuji Tuhan untuk keajaiban besar yang akan dia lakukan di dalam hidup kita. Kita memang saat ini sedang diperhadapkan dengan tantangan kehidupan cawan lebur yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi ingatlah pengalaman bangsa Israel dan Yosafat. Allah telah menjanjikan kemenangan. Ia yang akan berperang melawan tantangan kehidupan, masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Kita hanya dimintakan beriman kepadanya, dan Ia akan merealisasikan janjinya di dalam kehidupan kita. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan, untuk kami terus memuji di dalam kehidupan kami, di setiap tantangan kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami mau untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.